Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Sapaan Gembala GKI. Perkenalkan, saya Pendeta Virgo Trisepto Anggoro. Saat ini melayani sebagai pendeta jemaat dengan basis pelayanan di GKI Madiun, Jalan Barito nomor 91, Kota Madiun. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur anugerah kasih dan rahmat-Mu selalu mengalir dan menolong perjalanan kehidupan kami hingga saat ini. Sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya hikmat Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa menolong dan menuntun kami, agar kami dapat memahami, menyimpan, memelihara, serta terus menghidupi dengan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tolonglah hamba-Mu, kiranya melalui hikmat-Mu juga, Ia mampu menguraikan sabda kepada umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tema renungan kita pada saat ini adalah Andra Tuto Bene, yang berarti semua akan baik-baik saja. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 43 yang berbunyi demikian. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah pujian yang akan menolong kita untuk semakin mendalami apa makna semua baik-baik saja, khususnya ketika saat ini kita masih ada di masa pandemi. Mari kita pujikan semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di alam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Saudara-saudara yang terkasih, Andra Tuto Bene adalah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh seorang ibu di sebuah kota yang bernama Puglia di negara Italia yang menjadi viral di dalam media sosial. Ungkapan tadi berarti semua akan baik-baik saja, yang menjadi peneduh, pemberi semangat, pengobar harapan, dan sebuah kesediaan kita untuk berbagi belas kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ungkapan itu bukan berarti mengajak kita mengingkari situasi kondisi yang kita alami saat ini, tetapi lebih dalam dan lebih jauh, ungkapan tadi juga mengajak kita melihat ada sebuah harapan yang ada di dalam kehidupan kita akan hari depan yang lebih baik di tengah ketidakpastian akan pandemi yang kita tidak pernah tahu kapan akan selesainya.
Mungkin juga pesan ibu tadi hanyalah untaian kata saja. Tetapi bagi setiap orang yang membaca dan mendengarnya, selalu seolah mengajak kita semua untuk berdoa dan yakin bahwa Tuhan ada dan Tuhan beserta dengan kita. Dan sikap iman semacam ini, saudara yang terkasih, menjadi sebuah kesediaan kita untuk selalu bersandar dan berserah total hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kutipan Yohanes 1 ayat 43, khususnya di kalimat kedua, ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku," menunjukkan sebuah kalimat penegas akan ajakan sekaligus perintah kepada para murid saat itu untuk bersedia menerima ajakan mengikut Kristus. Dan kesediaan mengikut Kristus pada hakikatnya merupakan kesediaan untuk menyerahkan diri secara total di dalam kasih dan kehendak Kristus di sepanjang kehidupan yang dijalani oleh para murid saat itu maupun oleh umat di setiap masa. Hal itulah juga yang nampak di dalam diri para murid saat itu. Bagaimana mereka bersedia untuk mengikut Kristus secara utuh dalam kehidupannya, dan mereka bersedia merespon ajakan sekaligus perintah Kristus itu di dalam kehidupan mereka dengan segala konsekuensi besar yang pastinya mereka peroleh saat itu. Karena ketika para murid bersedia untuk merespon ajakan sekaligus perintah Kristus itu dalam kacamata manusia, tentu ada sebuah pertanyaan besar yang akan kita tanyakan atau yang akan kita dengarkan. Mengapa mereka bersedia untuk mengikut Kristus? Karena kalau dipikir sesuai kasih, para murid saat itu harus meninggalkan pekerjaan mereka yang tentunya itu memberikan sebuah jaminan akan masa depan dalam kacamata manusia. Dan juga yang terkasih, ketika mereka mengikut Kristus dengan meninggalkan semua pekerjaan yang telah mereka jalani saat itu, mereka juga pasti tidak akan tahu bagaimana dan apa yang akan terjadi ke depannya, dan bagaimana juga arah masa depan mereka. Namun selain kasih, dalam perjalanan respon akan panggilan itu, para murid mampu menjalaninya dengan sukacita meski harus diwarnai dengan dinamika, hambatan, dan tantangan kehidupan. Dan lebih jauhnya saya kasih yang lebih dalamnya, kita mampu melihat bagaimana di dalam ketidakjelasan akan masa depan mereka dalam kacamata berpikir manusia, para murid mampu untuk menyatakan kesetiaan dan keteguhan imannya dengan sungguh-sungguh di dalam kehendak Kristus, dan bagaimana juga mereka berserah secara total yang menjadikan para murid setia dalam panggilan ikutlah aku. Dan itulah yang memampukan kehidupan para murid untuk mereka selalu berjalan dengan penuh sukacita dalam setiap kesempatan pelayanan dan juga kesempatan memperjuangkan iman kepada Kristus di dalam perjalanan kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah kondisi krisis dan ketidakpastian ini, kita pun dipanggil untuk melangkah dengan harap di dalam Kristus. Belajar dari sikap para murid dalam memenuhi panggilan Kristus, kita terus didorong untuk meyakini bahwa panggilan yang sama pun berlaku bagi kita saat ini dan dimanapun kita berada saat ini. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, putus asa, kecewa, dan segudang dinamika negatif yang kita alami selama hampir 1 tahun terakhir ini kerap membuat kita bimbang untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jika kita memilih setia mengikut Kristus dengan iman dan pengharapan, kita dapat mewujudkannya di dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani. Memang tidak mudah ketika di masa pandemi ini, di tengah ketidakpastian yang kita alami, dan juga di tengah setiap kebimbangan yang tentu melanda kehidupan kita, ditambah kekhawatiran dan ketakutan yang mencekam, yang kerap membuat kita bingung untuk memutuskan
apa yang harus kita lakukan di dalam menjalani kehidupan kita, kita diingatkan bahwa kita memiliki Kristus. Kristus yang selalu menyertai, Kristus yang selalu menolong dan memberkati kehidupan kita. Dan satu hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berserah secara total dan tetap mengikutnya dengan setia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesediaan kita untuk selalu melakukan dan mentaati protokol kesehatan yang ada, meski hal itu membuat kita tidak nyaman. Kesediaan kita untuk selalu berpikir positif di dalam setiap berita-berita negatif yang kita terima, kita diajak untuk berpikir jernih di dalam mencerna dan juga menerimanya, menolong kita dan menjadi sebuah kesediaan kita bagaimana kita melibatkan kekuatan Kristus yang kita terima dan selalu kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan demikian, ungkapan yang dipopulerkan oleh seorang ibu tadi di negara Italia, Andrea Tutobeni, akan menjadi pemacu semangat kita untuk setia beriman dan berserah total kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi yang kita alami. Bukan hanya di masa pandemi ini saja, tetapi juga dalam seluruh kesempatan kehidupan yang Tuhan hadirkan dan Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Andrea Tutobeni juga menjadi sebuah kalimat yang mengajak kita untuk terus berharap kepada Allah. Karena Allah, Sang Pemilik kehidupan, yang selalu menyertai, yang selalu menolong dan memberkati kehidupan kita. Allah yang memanggil kita untuk mengikutnya dengan setia. Allah yang memanggil kita untuk selalu hidup setia di dalam iman kepadanya, akan selalu memimpin dan menuntun langkah kehidupan kita. Sebagaimana pujian yang kita nyanyikan di awal tadi, semuanya baik karena Tuhan telah menetapkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang akan selalu memimpin dan menuntun kita untuk kita selalu berada di dalam perlindungan dan pimpinan kasih-Nya. Andrea Tutobeni, kiranya itu yang akan selalu mengingatkan kita, semua akan baik-baik saja. Dan kiranya semangat untuk selalu memacu kehidupan kita, khususnya di dalam masa pandemi ini, akan selalu membuat kita setia berharap kepada Tuhan dan membuat kita tetap menyatakan dan mengarahkan kehidupan kita hanya kepada kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan selalu memimpin langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, dalam langkah kehidupan kami sehari-hari, kami memang tidak tahu apa yang akan kami hadapi. Bahkan hampir setahun ini ketika kami melangkah di masa pandemi COVID-19 ini pun, kami terkadang juga bingung ketika harus menentukan bagaimana kami memutuskan setiap sikap iman kami. Tetapi apa yang Engkau nyatakan kepada para murid ketika Engkau mengajak sekaligus memerintah mereka untuk mengikut Engkau. Dan ketika para murid bersedia untuk melakukannya, menjadi sebuah teladan dalam diri kami ya Tuhan, bahwa ketika kami pun menyatakan kesediaan kami untuk mengikut Engkau, kami tahu dan kami sadar bahwa Engkau pasti ada bersama-sama dengan kami dan Engkau selalu memimpin dan memberikan kekuatan terbaik-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui perenungan yang telah kami lakukan bersama-sama, kiranya semangat untuk terus mengikut Engkau dengan setia dan semangat untuk selalu mempolahkan dalam pola pikir kami bahwa semuanya baik-baik saja, akan selalu menolong kami ya Tuhan untuk setia berproses dalam setiap situasi dan kondisi kehidupan yang kami alami. Oleh karena itu, kami membutuhkan kekuatan-Mu. Kiranya anugerah kasih-Mu yang akan selalu memberkati dan menolong kami semua. Kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini tengah berjuang untuk memulihkan diri mereka
dari kondisinya yang terpapar virus COVID-19, kiranya Engkau juga akan selalu memberkati mereka, dan Engkau akan selalu menolong mereka, sehingga mereka terus berharap, dan mereka senantiasa membangun kehidupannya dalam sebuah sikap iman di dalam Engkau, dan dalam kesediaan, semuanya baik-baik saja, dan akan menjadi pemacu semangat dalam diri mereka, untuk mereka terus melangkah dan terus setia berproses dalam masa-masa pemulihan dari COVID-19. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini tengah berjuang sebagai tenaga kesehatan dan para medis, kiranya kasih setiamu juga yang akan selalu menuntun dan menyertai segala tugas dan tanggung jawab kemanusiaan yang mereka perjuangkan, sehingga mereka mampu melaksanakannya dengan penuh syukur. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa, kami berserah, dan kami akan melanjutkan seluruh karya dan aktivitas kehidupan kami. Amin. Tuhan memberkati, dan Tuhan menolong kehidupan kita.